Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sinjai. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Azan Akbar dari SD Negeri 128. Saya Indrawati SPD AUD dari TK Negeri Malendreng. Dan saya sendiri Syamsul Bahri SPD dari SD 104 Kalaka. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Azan. Waalaikumsalam Bu Indra. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Azan? Alhamdulillah baik Bu. Bu Indra sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Pak. Dengar-dengar Pak Azan mau melakukan coaching ya? Iya Bu. Mau jadi coach ya? Iya. Nah untuk proses coachingnya ini saya jadi pengamat boleh kan? Boleh Bu, silahkan Bu. Iya, tapi nanti sebelum melakukan coaching ada sesuatu yang harus kita diskusikan dulu. Boleh ya Pak? Boleh Bu, boleh. Jadi begini Pak, pada kegiatan coaching ini seorang coach dan coachee itu akan saya amati Pak, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, terus apakah coach yang nanti dilakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya? Apakah seorang coach itu sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan apakah si coachingnya itu sudah bisa merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Nah, seperti itu yang sudah kita ketahui, bahwa coaching itu harus sesuai dengan prinsip ya. Prinsip yang pertama, ada prinsip kemitraan, ada prinsip proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi Pak. Nah, sebelum nanti Pak Azan melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya Pak. Boleh Pak? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan Pak Azan pada saat proses coaching nanti? Terima kasih Bu Indra. Jadi mungkin Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam menjadi coach itu tentunya kompetensi inti coaching itu sendiri Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, maksudnya di sini hadir seutuhnya Bu. Yang kedua, saya juga harus bisa mendengarkan aktif, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang terakhir mungkin Bu, saya juga harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya si coaching ini bisa mencurahkan segala perasaannya, masalahnya yang dihadapi oleh si coaching. Sehingga dia maju ya Pak ya? Iya Bu, sehingga si coaching ini bisa lebih terbuka lagi secara keseluruhan. Begitu Bu. Iya. Lanjut Pak Azan, dari kompetensi yang 3 itu mana sih yang ingin lebih spesifik dan ingin diobservasi oleh saya, yang mana? Mungkin di bagian mendengarkan aktif Bu. Selain mendengarkan aktif, mungkin di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya ya. Karena bagi saya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot adalah tumpuan dalam kegiatan proses coaching. Jadi saya memang harus bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coaching. Jadi saya nanti melakukannya pada Pak Azan. Apakah Pak Azan sudah bisa mendengarkan aktif coachingnya, dan apakah sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya? Oh iya, terus indikator yang bagaimana sih yang ingin Pak Azan kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dari indikatornya Bu, mungkin saya bisa membantu atau memfasilitasi coach saya untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi nantinya saya itu
bisa membantu dia untuk dapat menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dihadapinya. Tentunya dengan memperhatikan langkah-langkah yang baik, begitu Bu. Oh iya. Jadi supaya si coach itu dengan leluasa dan nyaman mengungkapkan masalah dan mencari solusinya ya Pak ya. Baik Pak, untuk indikatornya, kompetensinya yang diharapkan itu sudah baik. Saya ucapkan sukses untuk proses coachingnya ya. Iya. Nanti saya akan diskusikan lagi dan wawancara lagi setelah nanti proses coachingnya selesai ya Pak ya. Iya. Ya, selamat melakukan coaching Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Begini Pak, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Saya ini mau bercerita tentang masalah yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh Bapak Pengawas. Boleh Pak, boleh. Apa yang mau diceritakan tentang kejadian tadi Pak? Dan apa yang ingin dicapai di akhir sesi kita ini? Nah, begini Pak, sebenarnya saya ingin mencari atau mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Oh, silakan. Silakan Pak, disampaikan. Begini Pak, tadi pada saat Pak Pengawas melaksanakan supervisi di kelas, saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari Bapak Pengawas sekolah yang melakukan oleh supervisi di kelas saya. Nah, kemudian Pak Pengawas sekolah ini tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan PowerPoint yang ditampilkan kepada murid. Padahal katanya pembelajaran pada saat itu sangat mendukung penggunaan PowerPoint. Saya mengajar dengan memanfaatkan media lainnya Pak. Ketika diingatkan Pak Pengawas tersebut, saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya mengajar ini mengacu pada alur tujuan pembelajaran pembelajaran saya walaupun tidak menggunakan PowerPoint, namun mengacu ke kurikulum yang berlaku. Pengawas tersebut ini tampaknya tersinggung Pak dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Oh, begitu ya masalahnya. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan materi PowerPoint? Kalau masalah hambatan Pak, sebenarnya saya sudah terbiasa mengajar dengan berbagai cara tersebut, dan akhir-akhir ini kan kita ketahui bersama sering kena pemadaman listrik bergilir Pak, sehingga terkadang saya siapkan materi dalam bentuk PowerPoint, namun pada akhirnya tidak jadi juga digunakan Pak. Iya. Apa kelebihan yang dirasakan Bapak saat tidak menggunakan PowerPoint? Kalau kelebihan yang saya rasakan Pak, saya merasa bahwa saya lebih bebas Pak dalam menggunakan atau dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut juga merupakan implementasi dari Merdeka Belajar, yaitu bebas menggunakan media apapun yang kita senangi, begitu Pak. Oh, gitu. Kalau boleh tahu, selama ini pada saat mengajar Bapak memang menggunakan media apa? Selama ini saya menggunakan media belajar gadget Pak. Kemudian seperti menonton video pembelajaran di YouTube, ataukah dengan mencari artikel-artikel ilmiah dari internet. Nah, seperti itu Pak. Menurut Bapak, apakah menggunakan media PowerPoint dapat menghambat eksplorasi murid? PowerPoint. Kalau saya pikir-pikir Pak, kembali lagi Pak, penggunaan PowerPoint ini tidak akan menghambat eksplorasi murid sebenarnya Pak.
bahkan bisa bisa jadi lebih memperkaya referensi dan mengeksplor materi pembelajaran Pak, kalau menurut saya. Ya, saya setuju dengan Bapak. Semua bisa kita jadikan media dalam pembelajaran. Karena semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik, Pak. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya Pak, ini yang saya mau tanyakan sama Bapak ini. Tapi menurut saya yang pertama yang ingin saya lakukan ini Pak, saya akan menghadap ke kepala sekolah yang pertama Pak. Kemudian setelah saya menghadap ini, saya menyampaikan permohonan maaf saya kepada beliau karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas yang telah melakukan supervisi di sekolah, khususnya di kelas saya Pak ini. Kalau memang memungkinkan, saya ingin sekali Pak bertemu langsung dengan Bapak pengawas ini supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Kira-kira kalau Bapak bisa bertemu dengan Bapak pengawas, apa yang Bapak akan sampaikan kepada beliau? Tentunya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan beberapa media Pak, menggunakan beberapa media belajar, diantaranya gadget, materi PowerPoint, kemudian dengan tujuan supaya murid-murid ini dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka Pak. Menurut saya itu bagus sekali Pak. Jadi rencana Bapak ke depan saya harapkan mudah-mudahan bisa berhasil. Terima kasih Pak. Dan mungkin terakhir Bapak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Seperti dari awal Pak, kalau komitmen saya tidak akan meninggalkan apa yang telah saya lakukan dari awal. Namun apa yang disampaikan oleh Bapak pengawas ini, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan beberapa media belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ini Pak dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan seperti itu Pak. Wah, bagus sekali Pak. Terus terang saya sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan setelah ini semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya untuk sharing-sharingnya, untuk bincang-bincangnya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita. Kita menjadi guru yang selalu dinantikan oleh murid-murid kita di kelas. Terima kasih banyak Pak. Iya Pak. Saya permisi dulu. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Azan. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Azan? Alhamdulillah baik Bu. Sudah coaching ya Pak Azan ya? Iya Bu, sudah. Bagaimana perasaan Pak Azan setelah melakukan coaching? Kalau ditanyakan masalah perasaan Bu, tentunya saya senang sekali Bu. Karena kenapa? Karena setelah kegiatan coaching ini saya sudah bisa membantu coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Setelah melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Boleh Pak? Oh silakan Bu. Iya. Begini Pak, apa yang Bapak dapatkan dari proses coaching ini selain perasaan senang tadi? Oh, iya. Terima kasih. Jadi setelah saya melakukan kegiatan coaching di sini saya banyak belajar hal bagaimana saya melakukan coaching itu Bu sesuai dengan alur Tirta. Ya.
bagaimana saya menyepakati tujuan, melakukan identifikasi, Ya. mengembangkan rencana aksi maupun dan tanggung jawab itu. Iya, iya, Pak. Dari pengamatan saya, Pak Azan sudah memenuhi 3 kompetensi inti dari coaching itu, seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Azan, pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Azan kembangkan untuk kegiatan-kegiatan coaching yang akan dilakukan ke depannya? Jadi untuk kedepannya Bu, tentunya saya akan lebih banyak belajar lagi, Ya. bagaimana saya lebih memahami lagi alur Tirta, supaya ke depan saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, begitu. Iya. Baik Pak Azan, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Sukses terus untuk Pak Azan Terima ya. kasih Bu. Ya. Dan tentunya ke depannya Pak Azan bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, saya pamit dulu ya Pak Azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.